Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Diodamara akan menjelaskan tentang Undang-Undang Bela Negara. Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara secara menyeluruh untuk membela negaranya dari ancaman yang membahayakan keutuhan negaranya. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan yang biasanya terorganisir oleh negara itu sendiri atau satu kelompok masyarakatnya yang dilandasi akan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa mereka. Dalam konteks bangsa Indonesia, bela negara adalah sikap dan tindakan yang menyeluruh, teratur, dan terorganisir dalam rangka cinta tanah air, upaya menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Upaya tersebut tentu saja untuk menghadapi segala tantangan, gangguan, dan ancaman dari dalam maupun luar Indonesia yang membahayakan kedaulatan di segala bidang, yaitu mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya, bahwa bangsa Indonesia pada dasarnya adalah cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya. Dengan prinsip tersebut, siapapun yang menyerang bangsa Indonesia harus siap dihadapi secara fisik, dan Indonesia sendiri menentang hal tersebut berlaku di negara lain. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 45 menyebutkan bahwa hasil amandemen yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pasal ini, setiap warga negara berhak dalam upaya membela negara. Artinya tidak selalu dalam bela negara secara fisik. Namun, dapat berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan melakukan semua upaya memajukan dirinya, yang nantinya dapat ikut memajukan negara Indonesia. Selain hak, bela negara adalah kewajiban, terutama bila keadaan darurat perang di Indonesia. Untuk saat ini bisa dilakukan dengan cara ikut memelihara lingkungan, melaksanakan aturan dan tata tertib di Indonesia, dan lain-lain. Pasal 30 ayat 1 UU 45 menyebutkan tentang hak dan kewajiban bela negara dalam kondisi yang berbeda. Bunyi pasal tersebut adalah tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Sekilas, dapat berarti kewajiban dan hak membela negara dalam bentuk fisik ketika Indonesia dalam keadaan perang. Namun, dapat juga diartikan sebagai kewajiban negara menjaga ketertiban dan pertahanan negara sebagai makna sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar persatuan dan kesatuan Indonesia. Pasal 30 ayat 2 menyebutkan tentang pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Sesuai dengan isinya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, menurut pasal ini, keamanan dan perlindungan negara, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia dilakukan oleh TNI dan Polri dengan dukungan rakyat. Kemudian pada pasal 30 ayat 3 dan 4 berisikan tentang tugas Tentara Nasional Indonesia dan tugas Polisi Republik Indonesia. Kemudian pada pasal 30 ayat 5 berisi tentang kedudukan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta hubungan keduanya. Pasal ini juga merupakan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 masa reformasi yang berbunyi susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur oleh undang-undang. Sekian tentang dasar bela negara menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.